bagaimana kepatuhan kita terhadap regulasi. Ya. Jadi prinsipnya apa yang kebijakan-kebijakan yang dia ambil ini harus berdasarkan pada selain Undang-Undang Dasar, harus kita pahami Undang-Undang Dasar itu secara lengkap ya. Yang kedua, Undang-Undang Pertambangan yang sudah disahkan dan bahkan ada revisinya, yang 4 2000 Undang-Undang 4 berapa? 2009 dan Undang-Undang 3 2020 ya. Oke. Nah, jadi PP-PP yang dibuat di turunan itu harus semua mengacu pada undang-undang yang telah disahkan oleh pemerintah bersama DPR. Termasuk dalam hal pemberian IUP ini yang direncanakan oleh abang kita tadi dari Kementerian Investasi dan BKPM memberikan IUP ke Ormas. Apakah itu bisa sejalan gitu ya dengan cita-cita yang diinginkan di dalam undang-undang kita dan tidak bertabrakan secara regulasi. Nah, tadi disampaikan jika ini akan diberikan kepada perusahaan bukan ormasnya langsung. Tadi ormas yang membentuk suatu PT gitu, dia punya sebagai pemegang saham. Ya kalau komen dari kami dari Perhapi, jika itu dalam bentuk badan usaha, yang penting harus dilakukan ditreat secara benar dan sesuai. Jadi misalnya begini, kalau mau kasih IUP itu kan harus mengajukan, lalu ikut lelang dong. Nah, mengikuti lelang. Kenapa? Mengikuti lelang ini, tadi ya memang abang kita bicara di dalam, kalau ikut lelang nanti ini kan butuh dana segala macam. Iya, namanya pertambangan butuh investasi. Jadi harus dipastikan dananya ada untuk investasi tadi. Bayangkan kalau tidak ada investasi, tidak dibentuk lereng yang terus longsor, terus terjadi kecelakaan, anak bangsa kita yang mati juga gitu, lingkungan kita yang rusak juga kan gitu. Nah, satu investasi. Yang kedua, ditreat secara benar secara regulasi. Jadi misalnya ada KDI, kompensasi data informasi, ya kalau mau lelang IUP kan kita harus bayar KDI ya. Nah, kalau kita menang kita bayar KDI. Nah, KDI ini kan satu penerimaan negara juga. Jangan sampai nanti yang ini tidak perlu bayar KDI. Selama ini setahu saya juga BUMN, BUMD juga harus bayar itu KDI ya. Oke. Nah, jadi rules itu jangan sampai malah ormas yang seharusnya menjadi panutan kita. Oke. Ya, panutan kita apalagi ormas keagamaan. Hati-hati, ini harus kita jaga aset bangsa. Betul, ini. Pak. Ya. Jangan sampai ini nanti menjadi kita kotori gitu loh. Ada hal-hal yang mengotori ini. Mereka ormas-ormas agama ini ormas yang baik yang menjadi panutan masyarakat. Dan sudah menjadi tonggak sejarah tonggak sejarah Menteri kita gitu. ya, Pak, ya, nah, justru itu tadi ya. Jadi jangan sampai salah kita. kaprah kita nanti malah membuat itu dan tidak sesuai dengan peraturan perundangan ya. Pak. Nah, itu ya. Jadi kalau harus bayar KDI ya dia bayar KDI. Dia harus ini lingkungan, dia harus semua itu sama perusahaannya ya. Bukan ormasnya ya, perusahaan yang didirikan badan usaha. Nggak mungkin kalau ormas memang mereka bergerak di namanya juga organisasi kemasyarakatan laba gitu ya. Nah, jadi ini harus kita pilih-pilih supaya negara kita baik jalannya. Dan satu lagi ya pesan saya tadi karena ini masalah non-renewables, yang kita harus pikirkan, saya setuju dengan pemerintahan Pak Jokowi kemarin bahwa kita akan bergerak ke hilirisasi. Kita harus menang dibanding bangsa-bangsa lain. Ini Pak Prabowo saya pikir akan sama mungkin arahnya gitu ya, akan melanjutkan. Tapi tidak hanya di hilirisasi intermediate industri seperti smelter. Lanjutkan sampai pada manufacturing dan end product. Ya, jadi pulpen ini, jadi laptop ini, jadi meja ini, jadi televisi, layar semuanya industrialisasi, ini. Industrialisasi. Kalau itu negara kita pasti akan jadi negara maju. Kalau udah jadi negara maju, tadi abang ini bilang itu di mana Swedia, Hungaria tadi. Ada gereja yang punya investasi. Karena apa? Karena di negara maju itu semua ormas-ormas pun sudah maju dia. Siap. Ya. Baik, Pak. Terima kasih. Tanggapannya kalau dari Bang Rizal seperti apa? Abangku. Dari kami pemerintah sekali lagi bahwa kita bersyukur punya presiden, punya menteri investasi. Ya, menteri investasi ini kan kesannya selalu komersial, kapitalistik. Tetapi memahami sisi sosial dari sebuah kebijakan. Kementerian Investasi sekarang itu memang berbeda dari sebelum-sebelumnya. Bayangkan Pak Menteri itu punya kebijakan berpihak kepada orang cacat. Ya, kita ini kebijakan kita banyak yang mengabaikan kalangan difabel. Beliau terjun langsung di Yogyakarta. Di sana ada difabel yang mengalami diskriminasi karena dia cacat, tidak mendapat izin, dikasih langsung. Kemudian apalagi banyak sekali kebijakan-kebijakan di Kementerian Investasi ini yang berasal dari orang yang punya hati, yaitu Presiden Jokowi adalah presiden dari rakyat kecil,
Menteri Bahlil dari rakyat kecil, kami pun di dalamnya ini adalah orang-orang yang dari rakyat kecil. Ya, Pak. Yang kami tidak ingin bahwa kekayaan alam kita ini hanya dinikmati, Dieksploitasi oleh segelintir orang. Ya. Bumi, air, kekayaan yang ada dalamnya untuk kemakmuran rakyat. Oke, Kalau baik, kita Pak. nunggu dari pajak, itu sampai ayam tumbuh gigi. Kami ini dari PGI, dari NU, dari Muhammadiyah, tidak akan pernah dapat apa-apa. Oke, Pak. Padahal kalau terjadi bencana, yang duluan siapa? Teman-teman ini. Ya, baik, Waktu krisis di Poso dan di Ambon, siapa yang berada garda terdepan dalam perdamaian? Ini orang NU, Pak. Oke. Orang Muhammadiyah, orang PGI, orang dari Katolik dan lain-lain, PGI dan lain-lain. Jadi memang lagi-lagi Sudah saatnya alasannya kita adalah berpihak pada ekonomi yang lebih mereka. inklusif dan kemerataan kesejahteraan untuk seluruh lapisan rakyat Betul, Indonesia dan yang telah mereka memberikan ini dalam grassroots. Ya, Kalau silakan, kita Pak. punya program desa, Ya. berapa dana desa? 1 miliar. Itu untuk ada pemerataan. program ini, ada yang begitu yang harus kita lakukan, Oke. Bang. Betul. Kita Baik, support. Saya tidak keberatan jika ormas diberikan dana sekian misalnya, Baik. seperti layaknya dana desa misalnya. Disupport program-program ormas yang sangat menyentuh kepada masyarakat, pendidikan, kesehatan, orang bangun sekolah, bangun rumah sakit, kan banyak ormas kita. Ya. Itu kita support. Dari mana datang uangnya? Dari mana datang sumber dayanya? Dari industri kita. Dari industri sumber daya alam kita, Oke, dari baik. industri sawit kita, dari industri hutan kita, dari industri manufaktur kita, dari industri pertambangan kita, yang semuanya itu kita kelola dengan baik. Yes, baik, Pak. Untuk kesejahteraan dan Begitu kemakmuran jelasnya. rakyat. Di situ, Pak. Mohon Pak Bahlil kalau dengar saya, ya. Ini untuk masyarakat kita. Oke, baik, Dan Pak. kita sia-siakan. Semoga Pak Bahlil Terima menyaksikan kasih. langsung main zone CNBC Indonesia. Berarti asasnya adalah dari kita untuk kita, masyarakat kita. Indonesia untuk lebih baik lagi ekonomi ke depannya.